Gadis itu, untuk membuktikan dia dewi, mengeluarkan sebuah benih biasa. Detik berikutnya, di tengah musim dingin yang mati, udara musim semi tiba-tiba menyebar. Benih di tangannya tumbuh liar. Untuk sesaat berkembang menjadi bunga mawar. Hal ini meruntuhkan nalar si gadis kecil. Karena seumur hidupnya, ia tak pernah melihat musim semi. Rupanya di dunia ini, musim tak berganti secara alami. Melainkan diatur oleh 4 perwujudan musim. Namun 10 tahun lalu, Hinagiku, sang perwujudan musim semi, diculik organisasi misterius. Akibatnya, negeri ini kehilangan musim semi selama 1 dekade. Posisinya digantikan perwujudan musim dingin. Artinya, setengah tahun lamanya bersalju. Pengawal Hinagiku, Sakura, tak pernah menyerah mencarinya. Hingga akhirnya Sakura menemukan Hinagiku. Namun setelah kembali, ia seakan berubah. Dari gadis polos menjadi penakut dan pemalu. Tapi ada satu misi yang tak ia lupakan. Yaitu tugasnya sebagai perwujudan musim semi. Karena itu, ia dan Sakura memulai misi mereka. Bertekad membangkitkan musim semi lagi. Namun karena Hinagiku yang sekarang sangat takut pada orang, Sakura menyuruh staf mengosongkan area. Gunung pun ditutup. Ryugu dulunya adalah negeri yang hangat. Tapi semenjak hilangnya Hinagiku, tanah ini terus membeku kelabu. Hinagiku gugup akan ritual pertamanya. Sakura pun menenangkannya. Jika ritual ini berhasil, semua masalah akan terpecahkan. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak. Sakura bersiap menggendong Hinagiku. Karena jalannya mendaki, dan ritual butuh banyak stamina. Namun Hinagiku menolaknya secara halus. Saat masuk ke area pegunungan, mereka terkejut. Ada anak kecil di tengah salju. Sakura langsung waspada. Padahal gunung ini sudah ditutup. Tapi Hinagiku pikir anak itu tersesat. Naluri keibuannya pun muncul. Sakura segera mengejar. Dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Gadis cilik itu bernama Xiaoji. Ia mengaku sedang menyekop salju. Sakura berkata ritual akan segera dimulai. Sangat rawan terjadi longsor salju. Dia menyuruhnya untuk segera pulang. Namun Xiaoji tak tahu apa itu musim semi. Umurnya baru 11 tahun, sedangkan negeri ini sudah 10 tahun membeku. Dengan iba, Hinagiku menjelaskan, musim semi itu adalah sebuah musim. Meskipun sekarang cuma ada 3 musim. Dulunya ada 4 musim di dunia ini. Xiaoji tahu soal perwujudan musim. Tapi meragukan Hinagiku adalah utusan musim semi. Kecuali ia bisa membuktikannya. Lalu, terjadilah adegan di awal tadi. Selain kemampuannya itu, Hinagiku sama seperti gadis biasa. Melihat keajaiban barusan, Xiaoji juga percaya. Sakura kembali menyuruhnya pergi. Tapi Xiaoji bersikeras menolak. Sakura sampai kehabisan kata-kata. Ritualnya harus selesai sebelum gelap. Hinagiku menyuruh Sakura untuk mencari keluarga Xiaoji. Sementara ia akan menemaninya di sini. Namun baru saja diucapkan, raut wajah Sakura berubah. Insiden penculikan 10 tahun lalu masih menghantuinya. Jika bisa memutar waktu, ia ingin menghabisi dirinya di masa lalu. Hinagiku buru-buru menenangkannya. Sekarang aku ada di sisimu, kan? Semuanya sudah berlalu. Kedepannya pasti akan baik-baik saja. Sebagai penjaga yang setia, Sakura bersumpah untuk tidak membiarkan dia terluka lagi. Tapi kali ini pengecualian. Biarkan Xiaoji ikut melihat ritual. Namun di perjalanan, Xiaoji terus bertanya-tanya. Kenapa Hinagiku bersembunyi 10 tahun? Kenapa ia tak mau muncul sampai-sampai negeri ini membeku selamanya? Begitulah rumor yang beredar di masyarakat. Sakura membantah tegas rumor itu. Namun menyebutkan masa lalu adalah rahasia. Lagi pula, ini bukan urusanmu, kan? Ternyata ayah Xiaoji bekerja di sektor pariwisata. Seharusnya musim semi sudah tiba di sini. Tapi salju tak kunjung mencair, membuat pendapatan keluarganya anjlok. Hidup mereka jadi sangat sulit. Melihat wajah Hinagiku yang terluka, Xiaoji terdiam. Ia buru-buru menjelaskan. Ia tak berniat menyudutkannya. Namun, setelah berpikir sejenak, Hinagiku memutuskan berbagi rahasianya. Dalam bahasa yang sederhana, dia menceritakan apa yang dia alami. Tetap saja, Xiaoji kurang mengerti. Sakura segera memotong percakapan, menyebutkan bahwa masalah ini terlalu rumit untuk anak seusianya. Saat mereka semua tiba di puncak, barulah terungkap alasan Xiaoji bersikeras. Ternyata makam ibunya ada di sana. Membayangkan ibunya terkubur salju abadi. Xiaoji merasa sangat sedih. Tiap hari ia menatap makam ini dari jendela. Musim panas itu hangat, bunganya indah, ibu tak akan kesepian. Musim gugur juga indah. Daun yang gugur menjadi selimut baginya. Tapi musim dingin hanya membuat ibu kedinginan. Karena itulah ia menyekop saljunya. Orang-orang menganggapnya gila. Ayahnya juga mengatakan bahwa ibunya telah tiada, jadi usahanya ini sia-sia. Tapi ibunya jelas-jelas tidur di sana. Bagi Xiaoji, perbuatannya sangat berarti. Ia tidak merasa aneh sama sekali. Dia juga memberitahunya, sudah kubilang, kan? Mengetahui kebenarannya, Hinagiku tersentuh. Ternyata alasan Xiaoji begitu gigih.
adalah inti cintanya pada ibunya. Sakura pun menyadari bahwa gadis inilah yang sangat membutuhkan mereka. Meski perwujudan tak boleh sembarang memakai kekuatannya. Demi anak yang berbakti ini, para dewa pasti akan memaafkannya. Mereka sepakat menggelar ritual di sana. Meski bukan di titik utama. Hinagiku berjanji musim semi akan tiba. Dan semua salju akan mencair. Xiao Ji tak perlu lagi menyekop salju. Ibunya pun tak akan kedinginan lagi. Namun, ia harus merahasiakan hal ini. Karena kekuatan dewa tak boleh dilihat sembarang orang. Detik berikutnya, Hinagiku menyebarkan kipasnya. Mulai menari dengan anggun, lengan bajunya membelah udara dingin. Bibirnya melantunkan tembang musim semi. Keajaiban pun terjadi. Salju tebal perlahan mencair. Kemanapun Hinagiku melangkah, area itu kembali dipenuhi rona kehidupan. Diiringi lantunan tembang magisnya, hujan gerimis mulai turun. Ternyata para perwujudan musim memiliki tembang khas musim masing-masing. Melalui tarian ritual, mereka menebar berkah ke penjuru dunia. Sekarang dengan kekuatan sucinya, Hinagiku telah membawa kembali musim semi. Itulah ceritanya. Itulah anime rilis April. Shunka Shutou Daiko Usha, Agen 4 musim semi episode 1. Mari kita bahas sedikit ceritanya. Awalnya, di dunia ini hanya ada satu musim dingin. Tapi musim dingin merasa kesepian. Jadi dia menciptakan musim semi. Mereka pun saling jatuh cinta. Lalu diciptakanlah musim panas dan gugur. Siklus pun berputar. Musim berganti dalam urutan yang pasti. Namun seiring waktu, tugas mereka makin berat. Maka mereka memutuskan mewariskan tugasnya pada penghuni bumi. Itulah asal-usul dari perwujudan 4 musim. Sangat kental dengan mitologi Jepang. Fakta menariknya, penulis cerita ini sama dengan pencipta Violet Evergarden. Menariknya lagi, karya ini punya elemen romansa. Bisa jadi, nanti ada kisah cinta Hinagiku dengan perwujudan musim dingin.